Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ihsan dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sumber-sumber hukum pidana itu ada 4. Yang pertama, KUHP. WVSNI mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, ada memori penjelasan KUHP. Yang keempat, ada hukum pidana adat. Hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial dasar. Hukum pidana adat adalah pasal 1 131 yes dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pengertian hukum pidana Strafrecht. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif, hukum pidana substansif, ius penali, criminal act, substansif kriminal. Keseluruhan peraturan yang membuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif, ius poenadi, kriminal prosedur. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang terlarang merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. A. Tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Berarti tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Menurut tempat berlakunya, yaitu daratan negara, perairan, atau laut teritorial yang telah ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas personal atau nasional aktif, pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7, asas universalitas, ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.